Salam sejahtera dalam kasih Yesus bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan. Salam jumpa dalam santapan harian keluarga di saat ini. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi Tuhan, mari kita berdoa, meminta tuntunan Roh Kudus, sehingga kita dapat mengerti dan memahami kebenaran firman Allah. Ya Tuhan Yesus, kuduskan dan layakkanlah kami untuk menerima sabda-Mu. Kami mohon, bantulah kami membuka hati, sehingga sabda firman Tuhan yang akan kami dengar, dapat kami hayati dan imani, sehingga kami menjadi pelaku firman yang taat dan setia kepada-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Yesaya pasal 9 ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab kefasikan itu menyala seperti api yang memakan habis putri malu dan rumput, lalu membakar belukar di hutan, sehingga tonggak asap berkepul-kepul ke atas. Oleh karena murka Tuhan semesta alam, terbakarlah tanah itu, dan bangsa itu menjadi makanan api. Mereka mencakup ke sebelah kanan, tetapi masih lapar. Mereka memakan ke sebelah kiri, tetapi tidak kenyang. Setiap orang memakan daging temannya. Manasye memakan Efraim, dan Efraim memakan Manasye, dan bersama-sama mereka melawan Yehuda. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut, dan tangannya masih terancung. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, judul santapan harian keluarga Kristen di hari ini, hargailah alam pemberian Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sepotong syair lagu dari Ebed, yakni, kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahirlah di dalam batin. Sepotong syair ini mengingatkan kita untuk merenung dan memaknai berbagai musibah dan bencana yang terjadi akhir-akhir ini di tanah air Indonesia. Bencana non-alam berupa pandemi COVID-19, gempa bumi, musibah jatuhnya pesawat udara, badai tropis, tenggelamnya kapal selam Naigala, dan mungkin berbagai musibah dan bencana yang lain. Semuanya meninggalkan duka yang dalam dan berbagai kerugian material yang tidak sedikit. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita saat ini diceritakan tentang bencana yang menimpa suku Efraim. Sebagai salah satu suku yang besar, Efraim telah dianugerahkan berkat oleh Tuhan, sehingga dari suku ini terlahir pemimpin-pemimpin yang besar seperti Yosua dan Raja Yerobeam. Namun karena ketidaksetiaan dan ketidaktaatan kepada Allah, menyebabkan Efraim dihukum, tangan terancung merupakan gambaran kemarahan Allah. Sebanyak 4 kali, kata ini disebutkan dalam Yesaya pasal 9, ayat 11, 16, 20, dan Yesaya pasal 10 ayat 4. Yang menandakan Allah sangat marah dengan apa yang dilakukan umatnya. Allah menghukum mereka dengan menghanguskan tanah sehingga mereka kelaparan. Peristiwa yang dialami suku Efraim mengingatkan kita sebagai orang percaya supaya tidak terbuai dengan segala yang kita miliki. Sebab berkat kehidupan, kekayaan, kesuksesan adalah pemberian Tuhan yang harus disyukuri. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati, berkat yang sama pula bukan untuk disombongkan sehingga melupakan kebaikan dan anugerah Allah, tetapi untuk dinikmati dengan syukur dan dibagikan jika berkelebihan.
Sebab Allah pun dapat menjadi marah karena keserakahan kita sebagai manusia. Dan Allah menunjukkan kuasanya lewat alam untuk menegur kita. Sehingga kita sebagai orang percaya dapat menjadi manusia yang menghargai pemberiannya di alam semesta ini. Ampunilah kami Tuhan, bimbinglah keluarga kami untuk selalu setia dan taat kepadamu. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus Yesus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin.